sekilas kita akan berdialog presentasi. Oke, Bapak-Bapak, udah bisa dimulai ya Pak ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sesuai dengan undangan kami ke PIU, untuk hari ini akan dilaksanakan training untuk pekerjaan fire alarm, sound system, genset, electrical, dan pompa. Jadi mungkin kita kan punya waktu 2 hari ya Pak ya, sama besok. Untuk saat ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mulai training ini akan dimulai untuk pekerjaan fire alarm. Jadi nanti ada dari kita ada yang menyampaikan, spesialis fire alarm maupun elektronik. Yang sudah datang itu baru dari electrical, namanya Pak Denny. Terus dari elektronik Pak Imam. Yang genset sama pompa-pompa itu sekarang ini masih di perjalanan Pak. Jadi mungkin kita memanfaatkan untuk sistem elektrikal sama elektronik aja dulu gitu Pak. Jadi mungkin nanti selain itu bisa juga kita lihat langsung ke lokasi Pak untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu aja kali Pak ya. Sementara ini mungkin untuk ini akan saya bagikan manual operasinya Pak. Ini kan ada untuk kesmas, farmasi, itu dari kesmas bisa di ini ya, di bagian. Kalau kalian aja ya ada berapa biji? Ya udah ya sekarang ada ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengoperasian ataupun penanganan ketika terjadi kebakaran. Nanti langkah-langkah apa yang nanti dilakukan di master panelnya nanti akan saya jelaskan di sini. Pertama-tama nanti di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang untuk sistem yang terpasang di sini. Di sini dia terpasangnya semi addressable. Jadi kita berpusatnya di master panelnya, CFA-nya master control fire alarmnya. Nanti di lapangannya itu kita menggunakan modul dan untuk detektornya yang konvensional, makanya disebutnya semi addressable. Kalau untuk penjelasannya akan kita mulai dari pengertian fire alarm itu sendiri. Jadi untuk fire alarm itu sendiri dia sebagai suatu sistem untuk penanda bahaya terhadap kebakaran yang akan bekerja ketika nanti terjadi kebakaran yang tidak kita inginkan. Nanti itu secara sistematis dia akan respon di panel di master control fire alarmnya. Nanti untuk fungsi fire alarm itu sendiri dia untuk mendeteksi dini. Jadi dia akan mendeteksi dini dari detektor yang terpasang di lapangannya. Untuk detektornya itu sendiri dia itu konvensional, jadi nanti untuk satu zone-nya kita biasanya namanya zone. Jadi untuk satu zone-nya ada beberapa detektor yang dikontrol oleh satu modul. Nanti modul ini akan diproses di panelnya, di master control fire alarmnya. Untuk yang terpasang di sini ada detektor konvensional, terus ada heat, terus ada gas. Ada heat itu terbagi juga jadi 2, ada yang fix sama ada yang untuk input proses outputnya. Nanti untuk inputnya di sini smoke detector akan mendeteksi ataupun heat akan mendeteksi. Untuk prosesnya dia akan proses di panel MCFA-nya, master control fire alarmnya. Nanti akan diproses, udah kita program di panelnya, nanti dia akan membunyikan bell untuk outputnya. Akan
akan membunyikan bel. Ini untuk single line diagramnya. Sini terlihat di paling sebelah kiri itu master control alarmnya. Ini terbagi atas beberapa TB. Di sini TB-nya ada, di TB ini terdapat modul untuk mengontrol detektor yang di lapangan. Jadi untuk inputnya dari lapangannya akan mendeteksi asap ataupun panas, nanti akan kembali ke panel untuk memproses. Setelah itu akan kembali lagi ke panel untuk membunyikan output bel. Terdapat nama gedungnya. Untuk sistem normalnya akan ditandai lampu power akan menyala, terus ada waktu, terus ada lampu indikator. Nanti di situ ada lampu kontrol, terus ada lampu fire, ada lampu pre-alarm. Itu lampu pre-alarm ketika belum benar-benar terjadi. Di situ kan ada detektor, kita mainnya sensitivity. Jadi itu misalkan dia di 3% alarm, nanti dia di pre-alarmnya itu misalkan baru 1%. Itu dia mendeteksi, cuma belum membunyikan bel. Dia hanya masih pre-alarm. Nanti dia akan alarm, bel akan berbunyi ketika di 3%. Ini ada beberapa tombol yang akan kita gunakan. Yang pertama ada acknowledge. Di sini ada signal silent, ada sistem reset, ada drill. Ini tombol-tombol yang sering digunakan. Kalau untuk tombol yang bagian bawahnya ini untuk kayak programnya, untuk pembuatan programnya. Nggak ada poin-pointer. Harusnya pakai ini. Nggak angkat. Nggak ada pointer. Saya pakai pointer. Jadi nggak beli lagi kita jelasinnya. Mampu dimatiin apa? Wah, cakep dah. Berikut ini ada lampu indikatornya yang akan menyala di master control alarmnya di panelnya. Jadi ada beberapa lampu yang akan menyala ketika indikasinya apa dulu nih nanti di lapangannya. Apakah itu fire, nanti lampu fire menyala, ataupun ada lampu pre-alarm, nanti lampu alarm menyala, ataupun lampu supervisory, nanti lampu supervisory menyala. Adapun nanti ada signal silent, misalkan terjadi kebakaran, terus kita udah tekan tombol signal silent, nanti ada lampu signal silent menyala, tergantung respon kita di panelnya. Ini ada beberapa lampu indikator, bisa dilihat. Nah, ini untuk tombol kontrolnya yang akan kita gunakan. Yang pertama ini acknowledge. Acknowledge ini untuk mematikan buzzer di panel. Kita di panel sendiri ada buzzernya. Jadi ketika ada indikasi apapun, nanti buzzer di panel ini akan menyala sehingga menandakan kalau ada hal yang tidak diinginkan yang terjadi di panel. Misalkan adapun itu kebakaran, sehingga kita mendengar sehingga langsung merespon. Nanti kita respon pertama, nanti acknowledge ini sendiri dia untuk mematikan buzzer di panel. Jadi misalkan itu macam bunyi terus, misal kita acknowledge dulu buzzer di panelnya. Adapun itu yang indikasinya macam trouble, nanti kita periksa ke lapangan. Nanti di displaynya sendiri itu akan muncul trouble-nya di zone berapa, dia di gedung apa, dengan alamat address sekian. Nanti kita bisa langsung ke lapangan. Berikut ada tombol signal silent. Kalau dari tampilan ini signal silent tombol kedua yang merah, acknowledge yang pertama, signal silent yang kedua.
Signal silent ini fungsinya untuk mematikan bel di lapangan. Misalkan itu ada alarm palsu yang terjadi sehingga membuat kepanikan, itu kita bisa langsung mematikan belnya dengan menekan tombol signal silent. Jadi secara keseluruhan output belnya di lapangan akan mati semua. Itu fungsi dari tombol signal silent. Berikutnya sistem reset. Sistem reset ini fungsinya untuk mengembalikan sistem seperti awal. Misalkan terjadi kebakaran, kita udah respon di lapangan, detektor udah misalkan benar-benar bukan kebakaran, hanya alarm palsu, udah kita bersihkan, udah kita pasang lagi, itu kita reset sehingga sistemnya bisa normal kembali. Kalau tidak di reset, dia akan tetap displaynya akan alarm, lampu fire alarmnya akan menyala. Berikutnya ada tombol drill. Di sini tombol drill fungsinya untuk evakuasi. Kita pembagian grouping zone-nya itu per lantai untuk belnya akan berbunyi. Ketika terjadi kebakaran di lantai 1, hanya bel di lantai 1 yang akan berbunyi. Nah, untuk evakuasinya apakah itu benar-benar kebakaran, kita bisa langsung tekan tombol drill. Jadi itu semua lantai akan berbunyi. Bel semua lantai akan berbunyi. Itu biar mempermudah untuk evakuasi. Kita juga ada integrasi untuk sound system, untuk AC. Jadi dari tombol drill ini kita bisa mengaktifkan untuk sound system, untuk penanda kebakarannya. Untuk AC bisa langsung otomatis mati. Kalau untuk tombol lamp testnya ini untuk mengetes kalau lampu indikator di panel itu semua berfungsi. Nanti secara prakteknya bisa langsung di lapangan di panelnya. Berikutnya ini untuk pengendalian trouble, utamanya untuk displaynya itu akan menyala fire alarm, jadi harus di reset. Kalau untuk trouble sendiri, jika trouble-nya itu sudah dibenarin, otomatis panelnya akan langsung normal. Berikut ini ada beberapa list trouble yang saya akan jelaskan yang sering terjadi untuk fire alarmnya sendiri. Misalkan trouble-nya yang tadi invert udah, yang saya jelaskan address-nya udah kita install tapi di panelnya itu tidak terbaca. Jadi di modulnya itu ada address yang udah kita setting dan udah kita program di panel. Tetapi berjalannya waktu address tersebut tidak terbaca di panel sehingga trouble-nya invert. Yang berikutnya contoh trouble dirty 1, dirty 2. Dirty 1 itu menandakan kalau detektornya kotor. Itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan dia akan lanjut ke dirty 2. Dan jika masih belum dibersihkan juga akan terjadi alarm. Terjadi fire alarm. Yang berikutnya untuk trouble low baterai. Itu trouble-nya kita ada backup di panel, jadi ketika PLN mati, sistem tetap berfungsi. Ketika PLN-nya nyala kembali, nanti itu daya baterainya berkurang. Nah, dia nanti secara otomatis akan mengisi, tapi dalam proses pengisiannya akan muncul lowbat, menandakan kalau PLN pas mati dia pemakaian baterainya jadi berkurang. Contoh lagi ACV PSP. Nah, ini menandakan kalau PLN itu lagi mati, dia tidak menerima power 220. Tetapi akan di backup sama baterai yang tadi saya bilang. Berikut trouble yang sering muncul, open circuit. Untuk trouble open circuit sendiri, kita untuk zonanya itu ada beberapa detektor dikontrol oleh satu modul. Nah, untuk zonanya itu di titik akhirnya ada pasang resistor. Nah, ketika resistor ini tidak terbaca, panel akan deteksi open circuit. Nah, kita berarti kemungkinan instalasi bermasalah. Jadi nanti kita periksa instalasinya. Nanti kalau instalasinya udah benar, resistornya udah terbaca kembali,
berarti panelnya akan normal. Itu yang sering terjadi open circuit. Berikutnya short circuit. Short itu kabel plus minusnya akan short atau ketemu ataupun bermasalah sama macam detektornya basah, air, nanti itu bermasalah sama instalasi. Itu terjadi fire alarm. Berikutnya ini untuk maintenance hariannya. Di sini untuk hariannya itu kita hanya mengecek display di MCFA-nya, panelnya. Di panelnya itu ada trouble atau memang masih kondisi normal atau fire. Jadi ketika kita cek setiap hari, kalau panelnya ada trouble, kita bisa langsung ambil tindakan. Jadi mau dinormalkan kembali, misalkan ada yang open, kan sering terjadi open circuit, resistornya tidak terbaca. Adapun itu gangguan di instalasi, kita bisa langsung perbaikan. Untuk maintenance bulanannya dianjurkan untuk setiap 4 bulan sekali dilakukan tes fungsi kembali, dilakukan simulasi, biar kita memastikan kembali kalau sistem yang terpasang ini masih berfungsi dengan baik. Jadi kita akan melakukan simulasi tes kembali, misalkan detektornya kita tes, pulsasinya kita tes kembali per lantai ataupun gimana, biar menandakan kalau sistem ini masih berfungsi. Itu untuk maintenance 4 bulan sekali, biar kalau ada yang kotor bisa langsung diperbaiki, dibersihkan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke untuk isinya Onyx. Nanya dong, nanya udah makan belum? Ada pertanyaan Pak? Itu ada pertanyaan Pak? Udah mau belum? Pada saat apa nanti mungkin pada saat praktek aja kali ya Pak ya? Ya mungkin nanti kita akan praktek di lapangan. Dulu kita lanjut untuk Onyx World Light. Jadi di sini kita ada integrasi, jatuhnya ini dia namanya pelengkap. Jadi di panel MCFA ini sendiri kita hanya penamaannya hanya lihat di display, hanya nama, terus lokasi. Tapi untuk pelengkapnya ini di Onyx kita akan menunjukkan lokasi denanya. Misalkan ini di lantai berapa, ini zone berapa, nanti akan muncul denanya. Jadi kita tidak bingung untuk posisi pastinya. Di sini kita ada tombol juga untuk acknowledge, ada juga untuk silent, ada juga untuk reset. Jadi di PC ini udah kita install software yang akan mengcopy data yang dari panel masuk. Tapi dia untuk menunjukkan itu dena lokasi yang pasti. Kalau hanya di panel kan tadi saya bilang hanya penamaan aja, hanya nama, jadi belum pasti. Untuk masuk ke tombol signal saya reset ini, dia paling pojok atas. Jadi untuk masuk kontrol, untuk kita bisa acknowledge, bisa silent, bisa reset, kita harus login dulu. Jadi loginnya itu passwordnya 3-8 kali. 3-8 kali. Nah nanti setelah login itu baru kita bisa masuk di tombol-tombol yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada sama kayak panel acknowledge, silent, reset, dan kita bisa kendalikan panel kontrol dari sini. Misalkan ada alarm, kita bisa matikan acknowledge dari sini, panel otomatis juga mati. Terus signal silent, kita signal silent dari sini di lapangan biar output semua akan mati. Dan reset, kita reset di sini, panel otomatis akan ikut reset. Ini untuk fungsi Onyx-nya. Cara kerjanya sih sama. Acknowledge kita matikan buzzer, signal saya matikan bell,
reset mengembalikan sistem. Ketika ada terjadi trouble, contoh trouble di sini, kondisi trouble, nanti panel akan muncul trouble juga, di Onyx akan muncul juga. Nah, tinggal kita responnya mau dari PC ini, dari Onyx ataupun dari panel. Di PC juga udah ada lokasinya, udah ada dari langsung, bisa kita lihat langsung. Jadi tinggal kita ke lapangan untuk responnya, perbaikan ataupun instalasinya ada yang putus, bisa dilakukan perbaikan. Zona 1 itu Kesmas Farmasi, zona 2 ICT, zona 3 IL dengan SLC. Kalau untuk FCSLT 1-2 nya kita belum tidak ada. Jadi di sini hanya 5 gedung aja. Nah, kalau kita lihat di Kesmas dengan Farmasi, mungkin Bapak udah lihat. Saat ini saya memang belum kita fungsikan. Nanti kita akan fungsikan setelah ada training dan pelatihan. Nah, jadi itu ada sistem kunci elektronik yang dapat dipantau, dianalisa dari suatu ruang kontrol. Nanti kita bisa mengetahui siapa yang keluar, siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Dan nanti di situ pun sama seperti kayak fire alarm, ketika terjadi ada trouble, maka di komputer atau di PC software itu juga akan muncul. Nah, pada dasarnya asset control system terdiri dari 3 perangkat utama. Yang pertama yaitu perangkat reader, alat pembaca kartunya. Kemudian yang kedua adalah door lock-nya untuk membuka dan mengunci pintu elektronik, ya, berupa magnetic lock. Dan yang ketiga adalah control sistemnya. Control system yaitu controller yang terhubung nanti ke satu sistem software, ya, aplikasinya seperti itu. Fungsi asset control ini sistem berfungsi untuk mengatur akses ke suatu area pada waktu tertentu. Atau dengan kata lain dapat juga berfungsi sebagai alat yang membuka fungsi bisnis secara otomatis, sehingga orang tidak dapat masuk. Nah, nanti di sini pengaturan hak akses orang itu nanti diatur oleh software. Jadi misalnya salah satu pengguna kartu, dia hanya diizinkan hanya di lantai 1 saja, lantai 2 saja, atau semua pintu. Itu tergantung dari hak akses masing-masing kepentingan, ya. Jadi tergantung dari manajemen gedung itu sendiri. Jadi ada orang yang hanya bisa masuk di satu pintu aja, bisa juga untuk beberapa pintu. Jadi di sini sistem masuk itu terdiri dari control panel, reader, proximity, in dan out. In itu menandakan bahwa kita tahu kapan dia masuk, ketika keluar pun sama, jam berapa dia keluar. Cuman kita untuk mengetahui masuk dan tidaknya atau data itu tergantung dari pengguna. Ketika kita disiplin, pengguna itu disiplin, ketika masuk harus nempel, keluar juga harus nempel. Kan ada juga yang masuk ikut orang gitu kan, orang pertama, terus kedua, ya mungkin data itu dia nggak bisa masuk. Dan nanti di konfigurasi itu kita juga bisa bikin ada namanya anti passback. Jadi kita masuk, keluar nggak bisa, paling nunggu orang yang pertama masuk. Ya, itu nanti bicara ke sistem anti passback. Kemudian electronic anti lock. Nah, ini adalah alat penguncinya, ya, di pintunya. Kemudian ada magnetic door sensor, itu untuk mendeteksi pintu keadaan tertutup atau tidak. Jadi itu juga akan terdeteksi. Kemudian emergency break-glass, ya, ini untuk sifatnya untuk yang emergency, bisa dipecahkan. Kemudian proximity card seperti ini nanti kita tampilkan. Kemudian yang ketujuh adalah software access controlnya. Nah, ini adalah controller, Pak. Jadi controller ini kita pasang di di atas, ya, di atas ceiling. Nanti situ ada manhole atau segala. Itu kita maksudnya di area dalam. Nah, ini adalah controllernya atau induknya atau otaknya lah gitu kan. Nah, nanti
alat ini bisa kita hubungkan ke beberapa pintu atau ke beberapa controller agar bisa terkoneksi ke dalam satu PC. Nah, ini kita melalui jaringan lokal area network. Jadi pakai LAN gitu ya, ada switch. Jadi masing-masing headset. Simetri. Nah. Ini tampilan dari panel kontrol genset Pak. Ini kapasitas, ini kan kita copy semua Pak, karena sistemnya tipikal. Nanti di lapangan lebih jelasnya ada apa, lebih jelas nameplate-nya ada berapa KVA-nya di situ. Nah, ini tampilan dari luar, kita contoh di panel kontrol genset yang di 300 KVA. Di tampilan luar pintu itu ada power meter atau analog ya Pak ya. Di situ ada untuk pengukuran ampere, voltmeter, frekuensi juga. Ada modul DIPSI ini untuk kontrol gensetnya Pak. Itu ada monitor juga untuk ampere, meter sama voltmeter yang kecil itu Pak, yang di nomor 2 yang atas modul pas itu kan, itu untuk monitor baterai charge atau akinya si genset ketika nanti pada saat PLN ini masih nyala, PKG normalnya itu dia akan ngecas dari listriknya LPBU. Nanti pada saat gensetnya on dia akan di-cut. Jadi biar nggak ada pengisian 2 kali gitu. Jadi ada sistem untuk pemutusnya di situ Pak. Dan di situ ada di bawah modul ada juga selector switch untuk push button on dan off. Dia untuk motorized di dalamnya Pak. Kemudian di bawahnya lagi ada horn Pak. Jadi ketika ada trouble di